tetap Tuhan itu baik buat kita. Amin. Makanya Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu semua untuk mari kita baca Yohanes 14 ayat 27. Bapak Ibu baca dengan semangat, dengan yakin, dengan imanmu. Karena kalau kau yakin, maka inilah yang akan terjadi dalam hidupmu. Siap Bapak Ibu? Siap? Ya. Siap-siap. Siap-siap Bapak Ibu, siap-siap. Bapak Ibu ngomong, saya minum. Bapak Hong, kita izin. Nah, daripada saya panggil kamu Hong Mbak, mendingan Bapak Hong. Jangan gak terima dong. Sedotannya gak mau dibuka lagi. Sabotase. Kenapa? Suhuyo bisa naklukkan vampir, masa gak bisa naklukkan sedotan, Pak? Ini bisa. Tenang, Pak. Yohanes 14 ayat 7, 1, 2. Dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh Dia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalimat yang sangat manis, sangat menenangkan, sangat menyenangkan itu adalah dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Bapak Ibu, memasuki 2023 di seluruh dunia tidak ada bisa berikan jaminan bahwa 2023 itu baik-baik saja, betul nggak? Ada yang bisa jamin? Putin, Vladimir Putin bisa. Jokowi bisa. Dari ujung Cina sampai balik ke Cina lagi kagak ada tuh. Yang bisa jamin bahwa 2023 akan menjadi perjalanan yang mulus dan baik. Tapi rupanya di antara semua manusia yang nggak bisa, Tuhan bisa. Keren Tuhan saya. Bahkan Tuhan bilang apa? Damai sejahtera ku tinggalkan ya Ibrahim. Bapak Ibu, nggak diminta balik, dikasih. Dikasih Bapak Ibu, nggak diminta balik. Ini nggak konsinyasi nih. Ini nggak ada retur, pokoknya dikasih. Ku tinggalkan bagimu. Kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan dunia. Dunia berikan apa? Teror. Dunia memberikan ketakutan, betul nggak? Dunia memberikan apa? Kehancuran. Dunia memberitakan soal ketakutan. Tapi apa yang Tuhan berikan? Tuhan meninggalkan. Tuhan memberikan berita damai sejahtera. Makanya malam hari ini pesan saya, alangkah baiknya kalau kita menjadikan Tuhan sebagai jaminan hidup kita. Amen. Satu-satunya. Amin. Oh iya, jangan bergantung pada rekeningmu, karena rekeningmu bisa habis. Betul? Jangan bergantung sama pendetamu, pendetamu bisa tua dan yang ngomong kamu loh, kurang ajar loh kamu itu. Pendetamu di depan loh. Saya cuma berhenti di tua. Karena tua itu otomatis loh, panggil aja shalom Pak. Ibu tuti iya. Mau krim malam, krim pagi, krim itu tetap ada Bu. Iya. Jangan bergantung pada gerejamu. Gerejamu akan habis pada waktunya. Jaminanmu harus Tuhan satu-satunya. Jangan bergantung pada tokomu, karena tokomu waktu COVID kemarin terbukti melempem, betul nggak? Ada yang nangis itu di belakang. Iya kamu. Betul. Gak ada yang bisa jamin. Yang bisa jamin bahkan meninggalkan, memberikan berkat yang terbaik di dalam angpo itu ya cuma Tuhan. Amin. Jadi janganlah bergantung kepada sesuatu yang sementara dan bisa hancur Bapak Ibu. Jaminan hidup dalam Tuhan yang akan kekal, yang akan kekal selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Maka jangan khawatir ya. Amin. Jangan khawatir. Kalau kau bergantung pada rekening bankmu, waduh, beli babi 3 kilo aja udah pusing kok. Harganya naik loh Pak. Tidak seperti seharusnya itu. Waduh, makanya banyak ibu-ibu rambutnya pada jabrik. Beli sayur mahal, beli babi mahal, ayam mahal.
Jamur mahal, mama saya beli Haisom sepotong segini 1 juta, pulang marah-marah. Dimasak nggak? Dimasak juga sama dia. Yang makan siapa? Saya. Dia yang jabrik, saya yang makan. Saya yang gemuk, dia yang stres. Bodoh amat. Itu orang diberkati kayak gitu. Makanya jangan khawatir Bapak Ibu. Dunia boleh goncang, pusing dengan uang, kita damai sejahtera, tetap menikmati makanan. Gak percaya, pulang aja ajak saya makan. Pasti saya makan. Sukacita saya. Jadi Bapak Ibu mari jangan khawatir. Tahun ini tahun penuh damai sejahtera buat kita. Amin. Aduh Pak, saya butuh duit. Bu, duitmu gak bisa beli damai sejahtera. Buat apa punya uang kalau gak damai? Pusing loh itu. Ayo pilih mana sebelum tak doain. Uang apa damai sejahtera? Kalau saya minta dua-duanya itu. Ibu itu memang model pengeretan, Bu ya. Aduh, materainya gak kira-kira. Dari Tuhan kanan kiri angpau semua ya. Puji Tuhan. Dan Bu, Bapak Ibu mari hari ini jadikan Tuhan jaminan hidup kita. Kenapa? Tuhan itu dahsyat. Paulus itu saking pintarnya sampai nggak ngerti kok bisa ada manusia kayak Tuhan Yesus loh. Tak buktikan ya. Efesus 3:18. Tuh, dibilang apa? Aku berdoa. Paulus itu masih doa loh. Masih memohon hidayah dari Sang Maha Kuasa. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa panjangnya, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Diulang lagi, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Kalau ada kalimat aku berdoa, itu berarti dia belum ngerti itu Bapak Ibu. Paulus saja masih nggak ngerti kok ada manusia yang seperti itu kasihnya. Semua di dunia ini ada komparasinya. Kalau saya bilang saya tinggi, kenapa saya bisa dibilang tinggi? Karena ada yang pendek, betul kan? Betul nggak? Kenapa saya dibilang gemuk? Karena Ada yang kurus. puas. Saya bisa dibilang kurus kalau saya disandingkan dengan anak gajah. Puas. Gajah. Kalau anak gajah ada berarti dia lebih besar, maka dibilang dia lebih gemuk daripada saya. Berarti ada komparasinya kan? Betul dong? Kalau dibilang besar, ya ember besar, tapi rupanya gabah mandi lebih besar lagi. Ada kolam renang yang lebih besar lagi. Semua bisa dihitung kan? Yang komparasinya kasih Tuhan apa? Gak bisa. Apa yang bisa digunakan untuk menjadi komparasi kasih Tuhan? Ada nggak? Coba dulu. Dulu ada sebuah lagu yang sangat terkenal. Kasih ibu kepada beta, mana bohong, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Subuyo, nada game minor itu. Dulu terkenal kasih ibu hebat, sekarang oh enggak, ada ibu goreng anaknya. Betul enggak? Betul. Bisa dijadikan komparasi? Enggak bisa. Makanya Paulus bilang aku berdoa supaya bersama-sama kita bisa ngerti lebar kali panjang, kali tinggi, kali dalam. Karena enggak ada perhitungannya tuh. Nah, Tuhan yang kasihnya segitu besar,
Jadikan dia sebagai jaminan hidupmu. Amin. Oh, tenggelam itu Bapak Ibu. Tenggelamlah dalam kasih Tuhan. Nikmat Bapak Ibu. Amin. Jangan bergantung kepada orang yang suatu hari semua yang dia punya pasti habis. Kasihnya habis, cintanya habis, perhatiannya habis. Datanglah kepada Tuhan pribadi yang kasihnya itu gak bisa masuk akal. Sehingga apa? Tidak akan pernah habis dalam hidupmu. Amin. 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 Nah, Tuhan yang seperti ini jadikanlah dia sebagai jaminan. Tapi bagaimana caranya? Bapak Ibu, Tuhan itu selalu memang punya hukum yang berbeda dengan dunia. Makanya di saat kita dikasih ditampar pipi kiri, kasih tangan kanan, Tuhan bilang tampar pipi kiri, kasih pipi Kanan. Kalau saya ditampar pipi kiri, saya kasih tangan kanan. Beserta tangan kiri, kaki kiri dan kaki kanan. Ditambah perut saya tiba. Wah, syuah, mati dia. Oh, itu jurus saya Bapak Ibu. Udah jatuh dia, maka saya beruang terbang. Wah, itu jurus gulat nomor 1. Tapi Tuhan bilang apa? Oh, kasih pipi kiri, ditambah pipi kiri, kasih pipi Kanan. beda loh sama dunia. Gila Tuhan saya. Beda loh. Waktu perahu lagi goncang, Tuhan ngapain? Tidur. Bahkan ada satu terjemahan mengatakan Tuhan itu dibawa bantal. Dia tidur. Di saat perahu goncang, Tuhan bisa tertidur. Kenapa? Damai sejahtera yang sejati ada dalam hidupnya, dia gak takut. Marilah kita juga menempel dengan Tuhan yang punya hukum yang berbeda dengan dunia ini. Itu yang kalau kami oleh para teolog disebutnya hukum paradoks Bapak Ibu. Selalu berbanding Terbalik. Berarti gini, dunia goncang, Tuhan punya keberadaan yang beda untuk kamu. Dunia goncang, anak Tuhan tinggal tenang. Amin Bapak Ibu? Amin? Amin. Bapak Ho, kemana kamu? Satu lagu tadi saya nyanyikan sendiri. Ya, saya suka begitu dia. Angpau separuh aja. Jadi Bapak Ibu, mari gak usah khawatir. Tuhan selalu punya hukum yang terbalik dengan dunia. Dunia ketakutan, Tuhan bilang jangan gelisah dan takut hatimu. Dunia lagi miskin, kere-kere, kita diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Dunia usahanya tidak ada omsetnya, kita kewalahan ngurusin omset. Amin. Dunia bingung, rekeningnya kosong, kita beli lemari buat taruh duit. Amin. Amin Pak. Amin Pak. Amin. Amin Pak. Nanti biar ruko kanan kiri kita beli lagi. Amin. Iyalah. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Amin. Tuhan itu selalu punya hukum yang terbalik dengan dunia. Jadi mari hari-hari ini jadikan Tuhan jaminan hidup kita. Amin. Dan bagaimana kau bisa menjamin dia selalu ada dalam hidupmu? Ya kan? Maka Yohanes 15 bilang begini, ayat 5 sampai 8. Yohanes 15, ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa ini, perhatikan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, nih beriman ya, ngomongnya ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin.
Kerinduan Tuhan apa? Kita berbuah. Amin. Amin. Kerinduan Tuhan apa dalam hidup kita? Kita berbuah banyak. Karena kalau kita berbuah banyak, Tuhan yang dimuliakan. Berarti jangan khawatir ya. Tuhan punya rencana besar dalam hidup Bapak Ibu semua. Amin. Apa itu? Engkau berbuah banyak. Amin. Amin. Kalau Bapak Hong, kalau Imlek jeruk ya. Mana jerukku? Oh di bawah, lontong di bawah. Kalau jeruk, oh nipu ya. Udah ya, lontong sama pastel. Nggak bisa. Tak tempel kamu, tak bisa nyanyi. Jadi mari Bapak Ibu, gak usah khawatir ya. Tuhan itu yang pengen engkau diberkati itu bukan cuma kamu doang. Tuhan itu punya kerinduan yang lebih besar lagi. Amin. Jadi kerinduan Tuhan itu kamu diberkati, kamu ditolong, kamu selamat, kamu nyaman, kamu enak. Tapi jangan di luar Tuhan. Betul? Betul. Ikan paus gedenya kayak apa? Tapi kalau di luar air mati juga. Gede gak? Ye. Gajah gede gak gajah? Ye. Masukin air, mati dia. Ya kan? Karena kalau di luar atmosfernya, dia gak bisa berbuat apa-apa. Ikan kamu keluarin, sebesar apapun ikannya, sehebat apapun ikan hiu, begitu kamu taruh di luar air, diem dia. Gitu. Gajah segitu gedenya, masukin. Belalainya panjang juga cuma, tidak, tolong saya. Gitu. Mati, masih mati dia. Makanya jangan keluar dari hadirat Tuhan. Amin. Jangan keluar dari firman Tuhan. Jangan keluar dari jaminan bahwa itu mobil. Itu kalau ada asuransi nyantai kita, betul nggak? Jalan mau tabrak sana, tabrak sini. Aman kenapa? Di dalam lindungan asuransi. Tapi kalau sudah di luar lindungan asuransi, jalan itu mana loh, jalan itu nyetir pelan-pelan itu pelan-pelan. Aduh dia nabrak, ini mobilku nggak ada yang ganti. Tuhanlah asuransi kita, jaminan. Amin. Nah, bagaimana memastikan Tuhan Yesus Sangti Tuhan itu menjadi terus ada dalam hidup kita sepanjang 2023. Nanti 2024 pada berkatnya lagi ya. Sepanjang tahun 2023, bagaimana dia menempel sama kita? Kita menempel sama dia. Yang pertama Bapak Ibu, perhatikan pesannya. Lanjut. Jangan terlalu terikat dengan Dunia. you have to choose. You have to choose. Bahasa Mandarinnya apa tuh? Waduh, aku Cina ya, tapi Cinaku separuh KW super saya ya. Jangan terlalu terikat dengan dunia. Aduh, you have to choose. Google, aku nanti dulu lah. Pokoknya kita harus memilih. Tuhan apa? Bapak Ibu, kita ini pemilik, bukan pemilik. Kita itu dititipin. Saya punya ponakan umur 6 tahun. Bapaknya pergi ke toilet. Kok titip anak gua ya. Begitu balik, bapaknya ngambil balik kan. Ayo sini sama papa lagi. Punya saya nih anak gua, masa gitu. Dititipin itu jadi hak milik gitu. Gila lu. Masa begitu dititipin anaknya jadi punya saya. Ini punya gua. Kan udah dititipin sama gua, kan udah kasih sama gua. Bapaknya bilang, gila lo, stres lo, mereka makan babi lo ya. Stres lo. Betul gak Bapak Ibu? Masa kita juga dengan cara yang sama, dengan konyol yang sama, dengan gila yang sama, kita lakukan itu sama Tuhan. Lahir bawa apa sih? Gak ada bawa kemana. Tapi begitu dititipin sama Tuhan berkat, kita bilang punya gua Tuhan. Itu Tuhan bilang, gila lo, punya gua itu.
Lu lahir gak bawa apa-apa, mati gak bawa apa-apa, ngaku-ngaku gila lo. Saya taruh handphone di situ, pulang-pulang Bu Tuti bilang punya saya, kan bilang Bu, nggak berani gue bilang gitu. Jangan terlalu terikat dengan dunia. Ya kita tinggalkan yang tadi. Biarin ibu mau ambil dah. Nggak diundang lagi gua. Mau sekian lama baru diundang lagi nih. Itu nggak ada lain dengan diundang lagi. Jangan terlalu terikat dengan dunia. Dia setuju sama ibu. Mesti milih. Mulut cuma satu kan? Lu juga nggak bisa ayam sama daging babi masukin. Lu mesti milih gak? Milih kan? Babi dulu baru ayam. Makan kayak gitu, hidup juga kayak gitu Bapak Ibu. Jangan terlalu terikat dengan dunia. Firmannya di mana? Ada firmannya. Surah Roma 11:36. Tuh. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Makanya kan Pak Bambang tadi keren. It's all about you. It's all about you. Sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia. Kita gak kebagian apa-apa. Kenapa? People come and go. Betul gak? Pengkhotbah bilang apa? Manusia itu kayak rumput. Hari ini hidup, besok layu, lalu habis dimakan. Udah kan? Kita siapa? Gak ada siapa-siapa. Katon hidup, nanti mati juga. Gak ada yang hidup selama-lamanya Bapak Ibu. Gak ada. Terus siapa kita? Gak ada. Makanya waktu kita sudah diberkati, jangan lupa bahwa semuanya itu dari Tuhan. Jangan terikat dengan dunia Bapak Ibu. Jangan terikat sama Mercedesmu, BMW. Jangan. Kalau ibu-ibu cangong, Nito, air fryer, Philip, jangan. Jangan terikat dengan apa yang menempel dalam hidupmu. Itu semua titipan. Amen. Baru Tuhan bisa memberikan damai sejahtera dan jadi jaminan paling besar dalam hidupmu. Waktu kita nggak terikat dengan dunia. Karena semua itu dari Dia, oleh Dia, karena Dia. Cuma Dia Bapak Ibu. Yang paling penting itu cuma Tuhan. Saya kasih contoh. Tahu Bill Gates kan? Bill Gates itu kan yang punya Microsoft ya. Tahu dong? Tahu. Ada yang tahu supirnya siapa namanya? Ih kok ketawa, gue nanya serius. Dia kalau jadi supir telat melulu. Kan mesti bukain pintu. Dia kalau dari pintunya udah ya, gimana ini Pak? Kenyangkut perut. Tahu nama supirnya? Enggak. Tahu nama manajer keuangannya? Nggak tahu. Gini deh, yang paling umum. Tahu nama bapak ibunya? Nggak tahu loh. Kok nggak tahu ya? Karena memang setelah kita tahu Microsoft, yang paling penting cuma Bill Gates doang. Betul nggak? Betul. Penting yang lain? Enggak. Penting CTO-nya, Chief Technical Officer-nya, tahu penting? Enggak. Penting CEO-nya? Enggak. Penting CFO-nya, Chief Finance Officer-nya? Enggak. Yang penting cuma satu, makhluk namanya Bill Gates. Udah kan? Betul nggak? Betul. Pak Bu, hidup kita tuh nggak penting. Kita yang tengah mencari popularitas, cari berkat, cari nama orang supaya terkenal, supaya hebat. Tetap aja yang paling penting cuma satu, Tuhan Yesus. Amin. Betul nggak? Betul. Begitu mati juga dilupakan Bapak Ibu. Jadi nggak usah terlalu sombong dengan hidupmu. Amin. Tetap yang paling penting itu Tuhan. Amin. Amin. Jadi jangan terlalu
terikat. Gitu loh Bapak Ibu. Makanya prinsipnya harus jelas hidup kita. Prinsipnya harus Jelas. hidup itu tuh kayak orang kena gempa, ada gambarnya nggak? Gambarnya itu, orang kena gempa tuh. Orang kalau kena gempa Bapak Ibu itu ditinggalin semua kan? Laptop, kontrak yang belum ditandatangan, handphone, lagi pipis tuh celana harus ditinggal. Lagi pipis kan? Gempa itu. Lupa disleting. Ada nggak yang lagi gempa gitu, SMS dulu, WA dulu. Ayang Beb, ini gempa nih 5,9 skala Richter. Aku turun dulu ya. Nanti kalau udah nggak gempa, aku balik. Aku WA kamu lagi. I love you. Mati lu. Gak ada yang udah gempa masih bersihin tas, lipstick pakai lipstick dulu. Mati tuh. Orang kalau udah kena gempa ya era lagi bokeh tuh kagak pakai cebok, turun tuh. Turun tuh. Gak apa-apa bau udah. Yang penting selamat. Bukannya jorok nih Pak Bu ya. Bener gak? Pengalaman pribadi. Biasakan kita mindset itu kayak gitu. Gak ada yang ingat kan? Gaji ditransfer apa belum? Gak ada yang ingat. Bodoh, yang penting gue selamat. Baru setelah turun, handphone gue mana ya? Tinggalan di atas. Hidup kita harusnya kayak gitu, jangan terikat. Kenapa? Pada akhirnya at the end of the day, nyawamu yang paling penting. Amen. Hidupmu, Amin. imanmu, rohanimu seperti apa? Betul nggak? Betul. Mari hari ini jangan terlalu terikat dengan dunia, baru Yesus bisa jadi jaminan hidupmu. Amin. Makanya prinsip itu harus jelas Bapak Ibu. Kalau kita prinsip hidup itu kayak orang habis kena gempa, hidup kita pasti aman. Betul Amin. nggak? Amin. Baru yang namanya apa, berkat itu bisa menempel. Itu hukum tabur tuai kan begitu. Hukum tabur tuai baru bisa terjadi kalau engkau tidak terlalu terikat dengan dunia. Nih, orang dunia ini bisa bikin kutipan kayak gini. Kutipannya bilang begini, ada nggak tuh? Don't just every day by the harvest you reap, but by the seeds you plant. Jangan nilai keseharian hidupmu dari seberapa banyak yang kamu dapat, tapi seberapa banyak yang kamu tabur. Kalau kita mau berkat banyak, justru jangan terikat dengan apa yang ada padamu kan. Benih itu harus disebar, betul nggak? Baru kamu bisa dapat kan? So do not just every day by the harvest you reap, but by the seeds you plant. Mari mulai hari ini jangan terikat dengan dunia. Hidup damai aja lah. Bagikan damai sejahtera. Bagikan berkat yang kamu punya. Amin. 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 Baru hidup kita bisa tenang. Kalau enggak lu koslet. You know koslet? In Mandarin. Di Mandarin tuh. Gue tahu karena gue pernah ke Mandarin, pernah ke Tiongkok. Kesetulnya sama bunyinya bro. Itu sama bunyinya. Kalau kamu terlalu menempel, koslet. Nah saya pernah ada gambarnya tuh. Gambar, multimedia. Lu nggak tahu suhu yo. Suhu gua tinggi nih dong. Kalau terlalu koslet itu karena terlalu menambah dengan sumber listrik yang tidak seharusnya. Saya pernah ikut pramuka dulu ya. Diajarkan kalau ada orang kena koslet, jangan dipelukin, jangan salam banyak salaman, mati lu bareng-bareng dia. Lu ambil kayu, lu ambil bangku, lu pukul, melepaskan dia dari sumber listrik yang tidak seharusnya itu kan. Dengan sengaja
dipukul supaya melepaskan dia kan? Betul nggak? Bukan karena kita nggak sayang kan? Justru saking sayangnya kita pukul kan? Supaya selamat, betul nggak? Mungkin seperti itu juga yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita udah terlalu menempel nih sama dunia, sampai koslet. Tuhan pukul dong. Bukan karena nggak sayang, saking sayangnya dia pukul supaya kita sadar kita selamat. Makanya kalau hidup Bapak Ibu jangan terlalu terikat dengan dunia. Saya pernah lihat anak SMP pacarannya, Mama, Papa pulang dulu ya, mau mandi, abis itu les. Mama, Papa ngeles. Kos kan lu. Gitu, Papa, Bunda pulang dulu ya, abis Bunda pulang mau mandi terus mau bantuin Mama masak. Bunda apa lu? Bunda korla lu. Hah? Ya Allah gitu. Kok aslet lu? Makanya kenapa Tuhan seringkali kita bingung, ya Tuhan gak sayang amat sama saya dipukulin belum? Karena lu udah koslet. Lu nempel sama sumber yang gak seharusnya, dia cemburu. Dia pengen selamatin lu, dipukul. Terus kita dengan bodoh kita pikir Tuhan gak sayang. Saking sayangnya dia pukul, waktu dia pukul pakai nangis gak? Pakai nangis tuh. Karena dia pengen kita selamat. Amin. Gak ada lagi kesetrum. Tiup lilin itu. Kan kita lagi terus teriak-teriak kan? Dipukul habis itu diselamatin, gak diselamatin. Gak ada sampai gosok orangnya, hitam kulitnya, matilah dia sekarang juga. Langsung gitu, enggak. Pasti karena mencintai makanya dipukul. Yang pertama, jangan terikat dengan dunia. Lalu mulai dari sini keluar gedung gereja, otaknya diriset ya. Amin. Yang kedua, cek dan dicek kualitas hidupmu. Harus di-recheck dan dicek. Kenapa? Karena sesuatu yang kelihatannya baik-baik saja belum tentu baik-baik saja. Saya ulangi ya, karena sesuatu yang kelihatannya baik-baik saja belum tentu baik-baik saja. Hati-hati bisnismu. Yesus jamin hidupmu kan? Cek, periksa kesehatanmu, periksa hubunganmu dengan anakmu. Mengasihi bukan berarti kasih handphone suruh dia main supaya kamu bisa nonton Ikatan Cinta dengan damai. Ibu-ibu, bagaimana Andi dan Aldebaran? Mas, suamiku, gitu. Supaya anakmu tenang kamu kasih handphone. Sesuatu yang katanya baik-baik saja belum tentu baik-baik saja. Harus diperhatikan, harus dijaga. Nah, banyak orang gagal bukan karena nggak mampu Bapak Ibu, karena nggak mengecek dengan baik kehidupannya. Begitu ketahuan udah rusak. Itu ya Bapak Ibu ya. Firman Tuhan bilang begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tapi melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah. Jadi harus dicek ya. Karena sesuatu yang ada dan berdiri dengan kuat belum tentu dia katanya kuat, tapi belum tentu kuat Bapak Ibu. Masih ingat kisahnya 3 ekor babi kan? Masih ingat nggak? Enggak. Ini pernah anak kecil aja. Nih kasih lihat bro, sebelum babinya kita potong. Ingat gak kisah ini? Ada 3 ekor kakak beradik. Ada yang paling kecil karena dia yang paling malas, maunya instan, maunya nyaman, dia mau bangun rumah, dia butuh rumah.
Lalu dia apa yang dia cari? Maka dia cari bahan yang paling mudah ditemukan, jerami. Dia cari, dia ikat, lalu dia susun jadi rumah. Cepat gak? Cepat. Jadi rumah? Jadi rumahnya, berdiri. Kedinginan gak dia waktu malam? Enggak. Kehujanan gak? Enggak. Dan waktu serigala itu datang, jangan ditendang, ditiup aja rumahnya ambruk. Lalu ada juga kakak kedua, babi kedua, kakaknya yang punya usaha lebih, effortnya lebih bagus. Tebang pohon, disusun jadi rumah, paku sana, paku sini, lebih lama sedikit waktunya. Rumahnya jadi nggak? Jadi berdiri nggak? Hujan nggak? Lalu hujan? Enggak. Kedinginan nggak waktu malam? Enggak. Dan begitu serigala datang, ditiup nggak bisa, ditendang, hancur rumahnya. Babinya baru sadar bahwa rumahnya yang kelihatannya baik-baik saja, rupanya tidak baik-baik saja. Lalu ada babi ketiga, kakak pertama. Oh ya jelas, bangun rumahnya paling lama. Kenapa? Kerja keras, ngumpulin uang, beli bata, beli semen. Dia mau hemat, nggak panggil tukang, dia semen sendiri, dia bangun sendiri. Lebih lama nggak? Lebih lama. Jadi nggak rumahnya? Jadi. Kedinginan nggak? Enggak. Kehujanan nggak? Enggak. Dan waktu serigala itu datang, disinilah ujiannya, tesnya. Ditendang nggak bisa, ditiup nggak bisa, apapun nggak bisa. Selamat nggak dia? Selamat. Kenapa? Dibangun dengan kualitas terbaik. Berarti hari ini pastikan kau punya batas terbaik nggak? Amin. Bagaimana cek? Bagaimana batas hidupmu dicek dan dicek? Harus hati-hati. Saya Desember kemarin Pak, badannya gede kayak gini. Pulang tidur, telentang itu tidur telentang ya. Itu ngos-ngosan. Nafas itu pendek, ngos-ngosan. Saya ke dokter. Oh, Bapak kelebihan cairan, Pak. Dikasih minum obat. Dirujuk ke rumah sakit Mitra Kalideres. Dicek, saya rupanya sakit jantung. Tekanan darah tinggi saya 210 per 90. 210. Tetap berjalan, itu jalan 3 langkah, nafas saya kayak mau putus. Jalan 3 langkah pegangan dulu pelan-pelan, jalan lagi 3 langkah kayak mau mati. Padahal itu saya tiba-tiba beruang penjelajah saya itu. Tapi kok ini jalan 3 langkah kok kayak mau mati. Dicek tekanan darah tinggi saya 210. Suster itu ngeliatin saya, Bapak untung gak mati katanya. Kok seneng saya mau mati? Ini jemaat apa ini? Oh, suhu ya kok main-main. Tetap Tuhan ada jaminan hidup saya, makanya saya bisa ada sampai hari ini. Itu jaminan hidup saya. Iya, saya punya jaminan nomor 1. Jadi saya cek Bapak Ibu, itu teguran besar buat saya. Saya pikir saya baik-baik saja. Tekanan darah tinggi saya tinggi, jantung saya bermasalah, sampai ginjal saya bocor. Ngeri Bapak Ibu. Kencing saya itu warnanya kayak Coca-Cola, hitam. Tapi Tuhan sembuhkan saya. Saya cek dengan serius, saya cek. Itu waktu saya ngecek Bapak Ibu, itu gak ada lagi tuh yang namanya mikirin dunia udah gak ada. Itu sudah surga terus mikirnya itu. Serem. Tapi saya terikat dengan Tuhan. Tuhan tolong saya. Amin. Saya mesti dicek gak? Oh, harus dicek karena waktu saya kelihatannya baik-baik saja, rupanya tidak baik-baik. Saya ini ngefans sama satu chef. Ini chefnya. Tahu ya? Gimana? Sama? Bohong. Teruskan, gampang. Chef ini, Chef Arnold Purnomo ini orang hebat lah, yang masa mudanya sudah berhasil. Dan dia di G20 itu chef monitoring. Jadi memimpin 4 orang chef dari Bali
untuk memberi makan semua pemimpin dunia. Hebat, luar biasa hebat Bapak Ibu. Yang menarik adalah bukan karirnya. Pulang dari Bali, dia mendapati wine chiller. Dia itu, saya sih nggak pernah minum alkohol. Saya terus terang, saya bukan peminum alkohol. Jadi saya nggak tahu mahalnya seberapa. Dan rupanya harus ada sebuah chiller untuk mendinginkan semua alkohol itu. Waktu dia pergi dari Jakarta ke Bali, dia titip sama keluarganya, istrinya dan pembantunya dan sebagainya, krunya untuk, nih chiller lu cek tiap hari. Rupanya suhunya harus dingin Bapak Ibu. Begitu dia pulang, dia dapati chillernya itu suhunya 26 derajat Celcius. Jadi itu semua wine rusak, asam. Kecewanya bukan main. Kenapa? Karena orang rumah hanya memeriksa mesin itu nyala, tapi nggak dicek kualitasnya. Cuma dicek, oh nyala, oh nyala, oh nyala, tapi nggak dicek kualitasnya. Rusak nggak? Rusak. Botol anggur yang berpuluh-puluh botol itu rusak, anggurnya nggak bisa diminum. Mungkin begitu juga dengan hidup kita ya. Kalau kita nggak cek, cuma nyala doang hidup kita gitu. Ini kan tubuh nyala nih, tapi nggak bagus kualitasnya. Ini sama aja kayak chiller anggur itu kan. Katanya sehat, nyala, tapi bobrok, asam, makanya enggak. Anggur asam nggak bisa diminum. Mungkin seperti itu juga, Tuhan nggak bisa minum hidup kita, nggak bisa menikmati hidup kita. Makanya yang kedua, harus cek dan dicek kualitas hidup kita. Yang ketiga, do your best. Lakukanlah yang baik. Nah, terbaik itu tolak ukurnya Tuhan. Dalam hidup kita semua ada rencana Tuhan ya. Jangan ukur hidupmu dengan orang lain, gitu loh. Ini contohnya di dunia ini ada banyak orang kaya, ada tuh. Jeff Bezos, ada yang tahu siapa? Jeff Bezos itu ada yang tahu kerjanya apa? Oke, saya kasih tahu ya. Jeff Bezos kayak babahong ya. Jeff Bezos yang punya Amazon, Bill Gates, Microsoft, Warren Buffett itu Berkshire Hathaway, satu investasi besar di dunia. Bernard Arnault ini kalau nggak salah punya Zara sama Louis Vuitton. Ya, ini orang-orang hebat. Sergey Brin yang punya Google, Larry Page, Twitter, Mark Zuckerberg, Facebook. Carlos Slim punya perusahaan telekomunikasi terbesar di Brasil. Orang-orang kaya nggak? Orang-orang kaya. Kalau kita bilang kita ini gagal, kita ini tidak berhasil karena kita tolak ukur hidup kita dalam mereka, ya gagallah kita. Betul nggak? Betul nggak? Kalau duitnya harus sebanyak mereka bisa dibilang berhasil, maka siapa kita? Pak Petrus Ginanjar punya pesawat, Pak. Pesawat pribadi punya? Tidak punya. Gagal nanti hidupnya. Apa gitu? Punya Lamborghini, Pak. Lamborghini itu kan orang begini atau begitu? Loh, kalau memang kategori berhasil, kategori melakukan yang terbaik adalah punya Ferrari, maka siapalah saya kesini naik Innova tahun 2012. Gagal hidup saya. Bapak Ibu ngerti maksud saya? Tolak ukurmu adalah seberapa banyak rencana Tuhan terjadi dalam hidupmu. Itu. Amen. Mereka ini boleh berhasil Pak Bu, tapi doain orang belum tentu sembuh. Pak Petrus, wah, sehat sembuh, makin sembuh lagi diberkati, luar biasa. Berhasil nggak? Berhasil. Jangan bandingkan hidupmu dengan hidup orang. Bandingkan hidupmu dengan rencana Tuhan. Baru 2023 kau bisa menikmati damai sejahteranya Tuhan. Itu susah. Kalau kau bandingkan hidup dengan orang lain, maka hidupmu akan selalu dikejar perasaan aku nggak mampu, aku nggak bisa, aku nggak berhasil. Lakukan yang terbaik. Modal kita apa sih modal kita? Modal kita apa? Percaya Pak.
percaya saja Tuhan ada dalam hidupmu. Everyone has their own Everest to climb. Semua orang tuh punya gunungnya masing-masing yang ditaklukkan Bapak Ibu. Mungkin karena Tuhan lihat saya gendut, dikasih gunungnya pendek, bisa nggak? Naik 4 langkah nyampe di puncak gunung saya, bisa nggak? Bisa. Lalu Bapak Ibu bilang, ih Pak Caton berhasil loh, udah di puncak gunungnya. Kok saya naik gunung lama ya Pak? Saya jalan terus, daki terus, sakit Pak, tapi nggak nyampe-nyampe di puncak. Saya cuma mau bilang begini Bapak Ibu, kalau ada di antaramu yang hari mengeluh sama Tuhan, Tuhan, aku berusaha terus dan terus naik ke gunung itu Tuhan, tapi nggak sampai-sampai. Saya mau bilang begini, at the end of the day, pada akhirnya suatu saat nanti engkau sudah sampai di sana, mungkin gunungmu sudah lebih tinggi dari gunung saya. Dan saat itu engkau nggak akan mengeluh, engkau akan bersyukur. Ih, Pak Caton di bawah, saya sudah di atas. Jadi jangan ngeluh Bapak Ibu. Kalau hari ini kau masih jalan, masih sakit, masih berusaha, engkau sampai di puncak gunung, gunungmu lebih tinggi dari siapapun. Itu jaminan Tuhan buatmu. Karena everyone has their own Everest to climb. Semua orang punya gunung Everestnya masing-masing untuk didaki. Modalmu apa Bapak Ibu? Modalmu cuma percaya. Saya ambil deh pada tim musik. Saya akan tutup dengan cerita ini. Bapak Ibu, tadi di antara 10 orang terkaya ada satu orang ini namanya Warren Buffett. Ya, ini orang terkaya di dunia, bolak-balik dan nomor 1. Suatu hari dia diwawancara oleh seorang interviewer wanita muda. Ditanya, Pak Warren, what is your recipe for success? Apa resep suksesmu? Tolong bagikan kepada anak-anak muda yang menonton siaran kita. Warren Buffett tadi bilang begini, kunci sukses saya hanya satu. Percaya saja bahwa kesempatan tidak datang 2 kali. Dia bilang begitu. Interviewernya bilang, maksudnya gimana Pak? Bisa dijelaskan lebih lagi supaya mereka pada mengerti, termasuk saya bisa lebih mengerti. Saya sudah bilang, kata Pak Warren ini, di tengah ketuaan usia saya, kunci sukses cuma satu. Percaya saja bahwa kesempatan tidak datang 2 kali. Dia keluarkan dari kantong jasnya satu buah pulpen, diberikan kepada yang menginterview dia, mewawancara dia. Wanita itu pegang pulpen, lalu dikeluarkan dari kantong kemejanya satu buah cek kosong, dikasih. Dia bilang begini sama interview wanita itu, isi dengan cerdas berapapun nominal uang yang kamu mau di cek kosong itu, lalu kamu pulang, cairkan cek itu, uangnya buatmu, saya nggak akan minta balik. Perempuan itu hanya pegang bolpen dan cek itu dengan bingung. Gimana maksudnya? Kamu isi jumlah uang yang kamu mau di cek kosong yang saya kasih ke kamu. Saya sudah tanda tangani cek itu, pulang bawa ke bank, dicairkan, itu uang buat kamu. Perempuan ini bilang, Bapak bercanda deh. Pak Warren bercanda deh. Enggak lah Pak, enggak. Maksudnya saya cuma mau nanya, kisah sukses Bapak apa? Kalau bisa Bapak jelaskan. Terima kasih Bapak buat tawaran, tapi saya nggak bisa terima. It's too much. It's too much. I give it back to you. Warren Buffett membuang nafasnya, lalu dikantongi bolpennya, dikantongi ceknya. Dia cuma bilang begini, anak muda, kalau saya tadi kamu mengisi cek itu dengan pintar, maka bisa saja kekayaan saya hari ini pindah ke kamu. Tapi kamu tidak percaya bahwa kesempatan itu tidak datang 2 kali. Bisa saja hari ini saya bangkrut, kamu jadi orang terkaya di dunia.
Perempuan ini hanya kaget. Dia minta lagi, Pak, kalau itu saya minta dia ceknya. Oh tidak. Nah, kesempatan tidak datang. Bapak Ibu dalam hidupmu, do your best. Amen. Waktu kau pagi sikat gigi, berangkat ke kantor, tidak banyak yang datang. Cuma 2 mungkin. Layani 2 orang itu dengan layananmu yang terbaik. Karena mungkin kesempatan tidak akan datang. Kalau engkau datang bekerja, pekerjaanmu sulit, berat sekali, targetnya banyak, bos yang minta banyak, lakukan saja yang terbaik. Karena mungkin hari itu kesempatan tidak datang. Percaya saja, modal kita hanya percaya. Amen. Saat Tuhan Yesus jadi jaminan hidupmu, maka modalmu hanya percaya. Amen. Firman Tuhan terakhir bilang begini, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Jangankan kerja, Bapak, jangankan kuliah, makan dan minum saja harus serius di hadapan Tuhan. Amen. Kenapa? Mereka katakan bersama-sama, mungkin karena kesempatan itu tidak datang. Tundukkan kepalamu dan berdoa.